Dia adalah istri seorang ustadz, dikenal lembut, berhijab syar'i, dan rajin menghadiri pengajian. Tapi siapa sangka, di balik doa dan sujudnya, tersimpan cinta gelap yang membuat surga terasa begitu jauh. Inilah kisah surga yang ternoda. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Tempat di mana setiap cinta punya sisi gelap yang tak selalu terlihat mata. Di episode kali ini, aku akan membawakan kisah tentang seorang wanita yang seharusnya menjadi teladan, tapi justru terperangkap dalam dosa yang ia ciptakan sendiri. Judulnya, Surga yang Ternoda. Cinta Gelap Istri Ustadz. Kisah ini akan membuka mata kita, bahwa bahkan di balik doa yang paling suci pun, bisa tersembunyi keinginan yang paling berbahaya. Aisyah, 28 tahun, istri seorang ustadz yang disegani di kampungnya, Ustadz Rahman. Dari luar, rumah mereka terlihat seperti surga kecil, penuh ketenangan, penuh doa, dan dihormati banyak orang. Setiap orang memuji kesabaran Aisyah, memanggilnya istri solehah, teladan bagi para wanita. Namun, tak ada yang tahu. Di balik senyum lembut dan jilbab panjangnya, Aisyah menyimpan kesunyian yang tak pernah ia ceritakan. Hari-harinya terasa sama. Menyiapkan sarapan sebelum subuh, menunggu suami pulang yang entah jam berapa. Ketika malam datang, ia hanya ditemani suara azan dan jam dinding yang berdetak pelan. Rahman sibuk berdakwah, berpindah dari satu masjid ke masjid lain, memberi nasihat tentang kesetiaan dan keteguhan iman. Sementara Aisyah, yang dulu begitu bangga menjadi istri seorang ustadz, kini mulai merasa kehilangan makna cinta yang dulu mereka janjikan. Ia sering menatap sajadahnya lama, berharap Tuhan mendengar doa yang tak pernah sanggup ia ucapkan. Ya Allah, kenapa hati ini terasa kosong? Padahal aku hidup di rumah yang katanya surga. Hari itu, Aisyah baru saja selesai menata bunga di serambi masjid tempat suaminya biasa mengajar. Wajahnya tampak letih, tapi tetap tersenyum ramah ketika beberapa ibu jamaah lewat. Namun, saat semua orang telah pergi, hanya tinggal satu sosok yang masih sibuk menyapu lantai masjid, seorang pemuda bernama Fadil. Fadil, 23 tahun, santri baru yang sering membantu Ustadz Rahman. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan matanya selalu menunduk saat berbicara. Saat Aisyah menjatuhkan ember kecilnya, Fadil buru-buru menunduk, membantu mengangkat. Hati-hati Bu, lantainya licin. Aisyah tersenyum kaku. Ya, terima kasih Nak Fadil. Sekilas, semuanya terasa biasa. Tapi ketika tangan mereka tak sengaja bersentuhan, ada sesuatu yang aneh bergetar di dada Aisyah, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Rasa diperhatikan. Sejak hari itu, Aisyah mulai memperhatikan kehadiran Fadil. Cara dia tersenyum, cara dia menghormati, bahkan caranya membaca doa. Ada ketulusan yang jarang ia temukan lagi di rumah. Malamnya, Aisyah duduk di depan jendela, menatap langit. Suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia menggenggam ujung sajadah dan berbisik lirih. Ya Allah, kenapa wajah itu terus muncul dalam pikiranku? Sudah seminggu sejak pertemuan itu. Tapi setiap kali Aisyah berdoa, bayangan wajah Fadil selalu muncul, menembus dinding-dinding pikirannya yang rapuh. Ia mencoba melawan, membaca ayat-ayat yang menenangkan hatinya. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu menggenggam. Malam itu, Aisyah duduk di meja kecil di dekat jendela. Tangan gemetar menulis sesuatu di selembar kertas putih.
Awalnya hanya curahan hati seorang istri yang rindu. Rindu pada perhatian, rindu pada hangatnya tatapan yang sudah lama hilang. Namun entah bagaimana, kata-kata yang mengalir justru tertuju pada seseorang yang bukan suaminya. Aku tahu perasaan ini salah, tapi entah kenapa setiap kali kamu tersenyum, hatiku tenang. Aku hanya ingin didengar, bukan dihakimi. Mungkin ini dosa, tapi aku hanya manusia yang lelah menunggu cinta yang tak pernah pulang. Ia menatap tulisan itu lama. Air matanya jatuh, membasahi huruf demi huruf. Surat itu tidak pernah ia niatkan untuk dikirim. Ia hanya ingin menuliskannya agar hatinya sedikit lega. Ia melipatnya rapi, menyelipkannya di bawah sajadah di ruang tamu. Namun, takdir punya rencana lain. Keesokan harinya, Fadil datang lebih pagi dari biasanya. Ia masuk ke ruang tamu untuk mengambil sapu dan melihat sajadah yang terjatuh ke lantai. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada kertas putih yang terlipat rapi di bawahnya. Ia memungutnya, membaca. Dan saat kalimat pertama masuk ke matanya, napasnya tertahan. Aku tahu perasaan ini salah. Fadil menatap pintu rumah itu dengan perasaan campur aduk, antara terkejut, takut, dan entah kenapa hangat. Sementara dari balik tirai, Aisyah melihat semuanya. Hatinya berdebar keras, tapi alih-alih menyesal, ada setitik lega di dadanya. Ia tahu, rahasia itu kini bukan lagi miliknya sendiri. Sejak hari itu, sesuatu berubah antara Aisyah dan Fadil. Tidak ada yang berani membicarakan surat itu, tapi setiap kali mereka berpapasan di halaman masjid, pandangan mereka saling bertemu. Dan tak lagi sama seperti dulu. Fadil mencoba menjaga jarak, menunduk setiap kali bertemu, tapi dalam diam, ia mulai menunggu kehadiran Aisyah. Sementara Aisyah mulai merindukan suara langkahnya di serambi, aroma sabun dari bajunya, dan tatapan mata yang membuatnya merasa hidup kembali. Sore itu, hujan turun deras, masjid sepi. Aisyah datang membawa makanan untuk jamaah yang batal hadir karena cuaca. Hanya Fadil di sana sedang membersihkan karpet yang basah. Aisyah, Fadil, kamu belum pulang? Fadil, belum Bu, masih nunggu hujan reda. Aisyah, menatap keluar jendela. Kadang hujan seperti ini membuat hati tenang ya. Iya Bu, tapi kadang juga membuat hati jujur pada dirinya sendiri. Hening. Suara hujan menjadi satu-satunya saksi saat tatapan mereka saling bertaut. Tak ada kata, tapi di antara detik itu mereka berdua tahu batas telah terlewati. Aisyah menunduk, berusaha menenangkan diri. Apa kamu membaca surat itu? Fadil menelan ludah. Iya Bu, dan saya minta maaf. Tapi entah kenapa, setelah membacanya, hati saya justru ikut bergetar. Air mata Aisyah jatuh. Bukan karena malu, tapi karena takut. Fadil, jangan lanjutkan kata-kata itu. Kita tahu ini salah. Saya tahu, Bu. Tapi kenapa kalau ini dosa, rasanya justru seperti kejujuran pertama dalam hidup saya. Aisyah menutup wajahnya. Dalam doa yang tercekat, ia memohon kekuatan, tapi hatinya sudah tidak sekuat dulu. Cinta memang tak selalu datang di waktu yang tepat, dan ketika ia hadir di saat yang salah, ia berubah jadi ujian paling berat yang bisa menghancurkan iman siapapun.
Aisyah duduk di ruang tamu, menatap sajadahnya yang masih terhampar. Di atasnya, air matanya sudah lama kering. Ia baru saja selesai sholat, tapi hatinya terasa jauh dari damai. Bibirnya bergetar membaca istighfar. Namun, setiap kali menyebut nama Allah, wajah Fadil kembali muncul. Astagfirullah, kenapa hati ini semakin berkhianat? Aku istri seorang ustadz, aku seharusnya kuat. Tapi, doa-doa itu hanya menggantung di udara. Tak ada ketenangan, tak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah perasaan bersalah yang bercampur dengan rindu. Rindu yang tidak seharusnya ada. Di luar, langkah kaki Rahman terdengar mendekat. Ia baru pulang dari dakwah. Suaranya lembut tapi lelah. Rahman bertanya, "Kamu belum tidur, Aisyah?" Aisyah terkejut. "Belum, Bang. Menunggu abang pulang." "Jangan sering begadang, nanti sakit." Rahman tersenyum kecil, lalu masuk ke kamar. Sementara Aisyah hanya menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Bukan karena jarak, tapi karena hati yang sudah tak saling bersuah. Setelah Rahman tertidur, Aisyah kembali ke ruang tamu. Ia menyalakan lilin kecil di meja, dan di bawah cahaya remang itu, ia kembali membuka surat lama, surat yang Fadil temukan dulu. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena rindu yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Ya Allah, aku mencintainya, tapi aku juga mencintaimu. Mengapa dua cinta ini saling bertentangan?" Aisyah menunduk, bersujud di lantai yang dingin. Sujud yang seharusnya untuk memohon ampunan, tapi kini berubah menjadi pelarian dari perasaan yang tak bisa ia hapus. Malam itu Aisyah bersujud lebih lama dari biasanya. Malam itu Aisyah bersujud lebih lama dari biasanya. Bukan untuk memohon ampunan, melainkan untuk menenangkan hati yang sudah hancur oleh cintanya sendiri. Di luar, Fadil berdiri di serambi masjid, menatap rumah sang ustadz dalam diam. Wajahnya tegang, matanya basah, seolah ingin berlari tapi tak tahu kemana. Di bawah langit malam yang dingin, dua hati yang salah sama-sama berdoa. Bukan untuk saling melupakan, tapi untuk saling bertahan dalam dosa. Ustadz Rahman duduk di meja makan, memandangi secangkir teh hangat yang sudah lama tak disentuh. Aisyah menunduk di depannya, menyajikan sarapan seperti biasa. Tapi hari ini, Rahman tak banyak bicara. Matanya tajam, memperhatikan setiap gerak-gerik istrinya. Beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang aneh. Aisyah sering melamun saat berbicara. Wajahnya memerah ketika nama Fadil disebut. Dan entah mengapa, setiap Rahman hendak pulang dari dakwah, ia merasa Aisyah terburu-buru menutup sesuatu di ponselnya atau di meja kecil dekat jendela. Rahman berkata, "Kamu kelihatan sering capek akhir-akhir ini. Ada yang kamu pikirkan?" Aisyah terkejut, cepat menunduk. "Tidak, Bang. Hanya kurang tidur saja." Rahman menatap dalam. "Kurang tidur? Atau banyak yang kamu sembunyikan?" Suara sendok di cangkir tiba-tiba terdengar terlalu nyaring. Aisyah tersenyum kaku, menatap lantai. Rahman menahan nafas. Dalam hatinya, ada sesuatu yang tak ingin ia percayai tapi terus berbisik di kepalanya. Malamnya, Rahman duduk di beranda membaca kitab tafsir sambil menunggu angin lewat. Tapi pikirannya tak bisa tenang. Ia melihat bayangan seseorang melintas dari arah masjid. Cepat, namun cukup jelas. Langkah itu berhenti sejenak di depan rumah. Rahman menegakkan badan. Tapi ketika ia hendak keluar, bayangan itu sudah menghilang di balik pepohonan. Ia masuk ke rumah. Aisyah tampak gugup, berdiri di dekat jendela. Rahman bertanya, "Kamu lihat siapa di luar?" Aisyah gelagapan. "Tadi, mungkin santri yang lewat." "Santri?"
Rahman menatap tajam. Atau seseorang yang sering kau tunggu diam-diam? Aisyah terdiam. Nafasnya mulai berat. Matanya berkaca tapi tidak ada jawaban. Malam itu, iman Rahman mulai goyah. Bukan karena ia kehilangan kepercayaan pada Allah, tapi karena ia mulai kehilangan kepercayaan pada manusia yang paling ia cintai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ustadz Rahman berdoa bukan untuk kesabaran, tapi untuk kebenaran, sekecil apapun itu. Ustadz Rahman duduk di ruang tamu. Matanya menatap ponsel Aisyah yang ia temukan tergeletak di meja. Layarnya masih menyala. Dan di sana, sebuah pesan dari Fadil. "Aku rindu, Bu, meski aku tahu dosa ini akan membakar kita berdua." Rahman terdiam. Tubuhnya seperti membeku. Darahnya berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Tapi matanya tetap menatap layar itu sampai huruf-hurufnya terasa membakar pandangan. Ia menatap pintu kamar. Aisyah sedang mandi. Suara air mengalir di balik pintu kayu itu lembut, tapi di telinganya terdengar seperti deru badai. Beberapa menit kemudian, Aisyah keluar dengan wajah polos, menenteng handuk kecil di bahu. Rahman. Datar. Aisyah. Duduk. Aisyah. Bingung. "Ada apa, Bang?" Rahman. "Siapa Fadil?" Langit seolah berhenti berputar. Aisyah mematung. Matanya melebar. Dan dalam sepersekian detik, ketenangan yang ia jaga selama ini runtuh. Aisyah menangis pelan. Ia berlutut, mencoba memegang tangan suaminya, tapi Rahman mundur, menatapnya dengan pandangan penuh luka. "Aku mengajarkan orang lain tentang iman, tentang menjaga diri dari zina, tapi ternyata dosanya ada di dalam rumahku sendiri." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Namun di mata Rahman, air mata itu sudah tak berarti apa-apa. Narasi lembut penuh getir. Malam itu hujan menjadi saksi. Bukan hanya atas dosa yang terbuka, tapi juga atas surga kecil yang perlahan berubah menjadi neraka yang sunyi. Aisyah menunduk. Tubuhnya gemetar, dan di luar suara langkah seseorang terdengar samar. Fadil, yang tanpa sengaja datang mengantar kitab untuk Ustadz Rahman. Namun langkahnya berhenti di depan pintu. Ia mendengar suara tangis dan tahu segalanya sudah berakhir. Dan di balik doa yang selalu ia lantunkan, malam itu Rahman sadar bahkan seorang ustadz pun tak selalu siap menghadapi kenyataan bahwa surga yang ia bangun telah ternoda. Pintu rumah diketuk perlahan, 3 kali. "Masuk?" Fadil berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Di tangannya ada kitab tafsir, tapi malam itu bukan kitab yang dibawa, melainkan dosa yang belum tertebus. "Ustadz, saya datang untuk meminta maaf." "Maaf? Untuk apa? Untuk mencuri istri orang? Untuk menodai rumah yang seharusnya suci?" Fadil menunduk dalam. Air matanya bercampur air hujan. Aisyah berdiri di belakang Rahman, menangis tanpa suara. "Saya khilaf, Ustadz. Saya tidak pernah bermaksud. Semua terjadi begitu saja." "Begitu saja?" Tangannya menghantam meja dengan keras. Kitab suci jatuh ke lantai, terbuka pada halaman tentang larangan zina. Rahman menatapnya lama. Lalu suaranya melemah, berubah jadi lirih, tapi justru semakin menakutkan. "Tahu Fadil, aku mengajar banyak orang untuk sabar. Tapi malam ini, aku hanya manusia. Dan manusia bisa hancur ketika kepercayaannya dikhianati." Aisyah terisak, mendekat, memohon agar Rahman berhenti. "Abang, tolong,
Jangan marahi dia. Aku yang salah. Aku yang mulai dulu. Fadil menatap Aisyah, matanya penuh rasa bersalah dan cinta yang tak pantas. Rahman menutup matanya, berusaha menahan amarah. Tapi air matanya jatuh juga. Kalian berdua sama. Kalian hancurkan kehormatanku. Hancurkan rumah ini. Aku tak tahu apakah aku harus mengampuni atau mengubur rasa ini bersama kebencian. Suara hujan semakin keras membungkam dunia. Fadil perlahan berlutut di depan Rahman. Jika Ustadz ingin memukul, ingin melukai, silahkan. Tapi jangan benci ilmu yang pernah saya pelajari dari Anda. Dosa ini biar saya tanggung sendiri. Rahman tak menjawab. Ia berjalan menuju sajadah, menunduk dalam sujud yang lama, sangat lama. Air matanya menetes di kain yang lembab. Malam itu, bukan hanya cinta yang hancur, tapi juga hati seorang ustadz yang kehilangan arah di antara iman dan dendam. Ketika ia bangkit dari sujudnya, Fadil sudah tak ada. Yang tersisa hanya hujan dan Aisyah yang terisak sendirian di pojok ruangan. Dan dari kejauhan, suara petir menggema, seperti tanda bahwa amarah yang ditahan terlalu lama hanya menunggu waktu untuk meledak. Pagi itu, ia tersenyum pada Aisyah untuk pertama kalinya setelah malam panjang penuh air mata. Senyum yang lembut, tapi di baliknya ada sesuatu yang dingin dan menakutkan. Aisyah, mulai hari ini kita lupakan semuanya ya. Aku sudah memaafkanmu. Aisyah menangis, memegang tangan suaminya. Abang, sungguh? Terima kasih abang. Aku janji akan berubah. Rahman tersenyum samar. Aku tahu kamu akan berubah. Aku akan bantu kamu mendekat pada Allah lagi. Aisyah memeluknya erat, merasa beban beratnya mulai terangkat. Ia tidak tahu, pelukan itu adalah awal dari rencana balas dendam yang disembunyikan dengan doa. Beberapa hari berlalu. Rahman kembali mengajar, kembali tersenyum di hadapan jamaah. Tapi setiap kali menatap wajah Aisyah, hatinya bergetar oleh luka yang belum sembuh. Dan setiap malam, di dalam kamar yang gelap, ia menatap istrinya yang tertidur sambil berbisik, "Ampunanku bukan untuk menenangkan hatimu Aisyah, tapi untuk menuntunmu pada hukuman yang layak." Suatu sore, Rahman memanggil Fadil ke rumah. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku sudah memaafkan kalian berdua. Allah Maha Pengampun. Kita mulai dari awal?" Fadil, lega, menunduk. "Terima kasih Ustadz. Saya bersyukur Anda masih mau menerima saya sebagai murid. Tentu, justru aku ingin kamu lebih banyak di rumah ini. Aisyah juga butuh belajar, bukan begitu?" Aisyah yang berdiri di dapur terdiam. Ia memandang suaminya dengan tatapan bingung sekaligus takut. Sejak hari itu, Fadil sering datang lagi, membantu di taman, memperbaiki genteng, bahkan ikut makan malam. Tapi ada sesuatu yang berubah. Rahman memperhatikan setiap tatapan mereka, setiap kalimat, setiap senyum kecil. Semua dicatat dalam hatinya, satu demi satu, seperti daftar dosa yang menunggu waktu untuk dihakimi. Kadang, iblis tak datang dengan tawa,
tapi dengan doa dan senyum seorang yang berpura-pura ikhlas. Malam itu, Rahman berwudu, menatap wajahnya di cermin. Cahaya lilin memantulkan bayangan matanya yang kosong. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Jika pengampunan tak cukup menghapus luka ini, maka biarkan keadilan-Mu berjalan lewat tanganku. Dan pada malam itulah, rencana balas dendam seorang ustadz mulai diselimuti doa yang tampak suci. Malam itu, Rahman mengundang Fadil untuk makan malam bersama. Aisyah menyiapkan hidangan dengan tangan gemetar. Suasana tegang, tapi Rahman tampak begitu tenang, tersenyum seperti ustadz yang sedang menyiapkan pengajian, bukan pembalasan. Rahman, terima kasih sudah datang Fadil. Malam ini, aku ingin kita berdoa bersama. Aku ingin malam ini jadi awal yang baru untuk kita semua. Fadil menunduk sopan. Saya siap, Ustadz. Aisyah duduk di samping suaminya, berusaha menyembunyikan rasa takut yang mulai tumbuh. Entah kenapa, malam ini terasa aneh, hening, terlalu hening. Mereka makan bersama, berbincang tentang ayat-ayat pengampunan, tentang ujian cinta dan iman, namun setiap kata Rahman terdengar seperti pisau yang dibungkus sutra. Hangat di telinga, tapi tajam di hati. Setelah makan, Rahman mempersilahkan Fadil pulang. Rahman, terima kasih sudah datang. Hati-hati di jalan, nak. Fadil menunduk, lalu pamit dengan tenang. Tapi saat pintu tertutup, Rahman memutar tubuhnya ke arah Aisyah. Wajah lembut itu berubah menjadi dingin seperti batu. Rahman, sekarang hanya kita berdua, Aisyah. Kau sudah kuberi kesempatan, tapi hati ini tak lagi sanggup. Aisyah mundur perlahan, ketakutan. Abang, tolong, aku sudah menyesal. Rahman, menyesal. Dosa seberat itu tak cukup ditebus dengan air mata. Rahman melangkah pelan, membawa botol minyak lampu dari meja. Api kecil dari lilin menari di matanya. Aisyah menangis, mencoba meraih tangannya. Abang, aku mohon, demi Allah, aku cinta sama abang. Rahman lirih, penuh luka. Terlambat, Aisyah. Cintamu sudah menodai surga yang kita bangun bersama. Tetesan minyak jatuh ke lantai. Api menyambar gorden yang terbuka sedikit. Dalam hitungan detik, nyala kecil itu tumbuh menjadi kobaran. Aisyah menjerit, berlari, tapi Rahman hanya berdiri di tengah api, menatapnya dengan mata kosong. Air mata menetes di wajahnya yang diterangi nyala merah, antara cinta, dendam, dan kehilangan akal. Mungkin ini cara Tuhan membasuh dosa-dosa kita dengan api yang sama-sama membakar cinta. Di pagi harinya, rumah Ustadz Rahman ditemukan hangus, 2 jenazah berbaring berdampingan, seorang ustadz dan istrinya. Di sampingnya, kitab suci terbuka di halaman tentang ampunan bagi orang yang bertaubat dengan tulus. Dan begitulah surga kecil itu berakhir, bukan karena kekurangan doa, tapi karena cinta yang berubah menjadi dosa. Kalau cerita ini membuat kalian terdiam dan berpikir, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman kalian. Karena di balik setiap kisah, selalu ada dosa yang menunggu untuk disadari.